Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Selamat datang di channel SMKN Satunggrati. Hari ini kita akan membahas tentang dunia usaha, dunia industri. Sebelum kita mulai, perkenalkan dulu, saya Bu Siti Aini dari bidang HKI bersama industri. Dalam hal ini di MPLS ini saya diberi tugas untuk menyampaikan materi pengenalan dunia usaha, dunia industri, yang salah satunya adalah kita bahas tentang PKL, kemudian ada teaching factory. Nah, anak-anakku semua, saya kira sudah membaca materi yang ada di channelnya SMKN Satunggrati yang sudah disiapkan oleh panitia. Sekarang saatnya kita akan berdiskusi bersama. Mungkin ada beberapa pertanyaan atau mungkin anak-anak membaca tapi tidak paham, atau mungkin mau menanyakan lebih lanjut tentang materi hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Belum ada yang bertanya? Baik, kalau belum ada, saya lanjutkan di pembahasan materi. Pertanyaan saya adalah kenapa siswa memilih masuk ke SMK, tidak ke SMA begitu ya? Yang pada intinya adalah kalau kita sudah bicara masuk ke SMK, maka kita akan bicara tentang 3 hal. Yang pertama adalah bahwa nanti output kita adalah bekerja, kemudian berwirausaha, dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, saya ingin siswa yang sudah masuk ke SMK ini bisa meyakinkan hatinya bahwa kalian tidak salah memilih masuk ke SMKN Satunggrati begitu, sehingga harapannya setelah masuk itu tidak ada lagi yang kemudian waduh saya salah pilih jurusan, waduh saya salah mengambil di SMK, harusnya saya ke SMK, ke SMA begitu. Harapan saya seperti itu, sehingga diluruskan lagi niatnya kenapa kemarin memilih di SMK Grati. Saya yakin tidak ada yang kemudian memilih tanpa ada pemikiran yang matang gitu, dan memilih begitu saja. Oh saya memilih kimia industri, oh saya memilih akuntansi karena teman saya masuk di jurusan itu. Saya yakin tidak ada yang seperti itu. Kemudian berikutnya telinga anak-anak, apa itu dunia usaha, dunia industri begitu. Karena kita sudah memilih SMK, maka erat kaitannya SMK dengan dunia usaha, dunia industri. Kenapa? Karena memang pada intinya adalah pemakai lulusan SMK itu adalah dunia usaha, dunia industri. Nah, kemudian dalam kegiatan yang ada kaitannya dengan industri, SMK mempunyai program. Yang pertama adalah di kelas 10 itu ada kegiatan kunjungan industri. Kemudian di kelas 11 itu ada kegiatan PKL. Kemudian ada kegiatan UKK, uji kompetensi. Kemudian yang berikutnya adalah ada kegiatan yang beda dengan SMA begitu. Kita punya yang namanya busa kerja khusus begitu. Nah, apa itu busa kerja khusus? Nah, inilah yang mungkin nilai plusnya kita masuk ke SMK. Jadi kalau lulusan SMK itu sudah tahu dia mau kemana begitu ya, sudah diarahkan. Oh, saya mau ke industri A, oh saya mau ke industri B begitu. Di situ sudah diarahkan oleh bursa kerja khusus, sehingga harapannya apa? Anak-anak keluar mempunyai kompetensi yang bagus, kemudian industri mau menerima
siswa kita begitu. Lanjut. Mungkin ada yang sudah bertanya, Pak Dedi? Oke. Karena materi baru ya anak-anak ya. Beda dengan sebelumnya, karena ini adalah materi baru, jadi mungkin masih apa sih ini. Nah, di materi ada yang namanya sinkronisasi kurikulum. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sarwono selaku kurikulum, itu tentang materi-materi apa saja yang ada di SMK Ngerati, kemudian sesuai dengan jurusan anak-anak. Kemudian kalau di kami di jurusan di hubungan kerjasama industri, harapannya adalah mensinkronkan atau menyamakan kurikulum yang ada di sekolah dengan yang ada di industri. Nah, kenapa kok harus disinkronkan? Nah, karena apa? Ada beberapa industri yang memang kebutuhannya khusus begitu. Dalam sinkronisasi kurikulum di sini, harapannya adalah output kita, siswa kita itu sudah sesuai dengan harapannya industri. Nah, kemudian setelah sinkronisasi dilakukan, maka di situ akan ada yang namanya kegiatan mengajar dari dunia usaha, dunia industri. Nah, apa yang diberikan? Ya, berhubungan dengan materi yang ada di PKL. Dipilih gurunya apa milih sendiri? Baik, ada pertanyaan, Bu, kalau PKL itu dipilihkan guru apa milih sendiri? Kita punya 8 jurusan, ya. Di awal sebelum kita itu memploting, istilahnya mengelompokkan siswa-siswa itu mau ke industri mana, biasanya dari masing-masing industri akan menawarkan kepada siswa begitu, karena terkait dengan kemampuan orang tua, kemudian terkait dengan standar yang dilakukan oleh industri, kemudian terkait juga dengan kemampuan siswa itu sendiri, sehingga akan ada diskusi di masing-masing jurusan yang mana akan apa istilahnya ada bagian khusus yang nanti menangani anak-anak, sehingga harapannya apa, anak-anak itu nanti tidak terkendala pada saat PKL itu. Jadi jangan khawatir kalau memang saya tidak mau jauh begitu, nanti akan didiskusikan dengan masing-masing jurusan gitu. Ada lagi Pak Dedi? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Setelah sinkronisasi kurikulum, maka akan ada dari pihak industri yang akan memberikan materi pembelajaran kepada masing-masing jurusan. Kita karena ada 8, kita ada kerjasama 13 kelas industri yang kita lakukan. Harapannya adalah kita beda dengan sekolah yang lain begitu, sehingga orang industri setiap minggunya akan memberikan materi khusus yang terkait dengan masing-masing jurusan sesuai dengan schedule-nya begitu. Kemudian magang guru. Nah, magang guru ini harapannya adalah untuk peningkatan kompetensi. Lulusan SMK bisa jadi pemadam kebakaran atau polwan. Oke, baik. Ada yang bertanya apakah bisa bekerja di pemadam kebakaran atau jadi polwan. Banyak kok anak-anak kita itu yang kemudian dia bekerja setelah lulus dari SMK mendaftar di TNI, banyak yang sudah jadi TNI. Ada yang dia itu kepingin jadi polisi, dia daftar di polisi, bisa jadi polisi begitu. Kalau yang pemadam kebakaran, ya pastinya bisa begitu. Ya. Ada lagi? Berapa bulan? Di semester berapa? Oke. PKL ya? Oke. Kegiatan di kelas 11 itu salah satunya adalah PKL, praktek kerja lapangan, yang sekarang ini di kurikulum 2013 kita melaksanakan PKL itu 6 bulan begitu. Nah, selama 6 bulan ini maka anak-anak akan mengikuti aturan yang ada di industri. Nah, kemudian di semester berapa
Nah, di semester berapa ini akan diatur oleh masing-masing jurusan, tidak semuanya keluar di semester gasal. Jadi nanti diatur, ada yang semester gasal, ada di semester genap begitu, di kelas 11 begitu, 6 bulan itu. Ya, di masing-masing jurusan karena kita ada 8 jurusan kita bagi sehingga pada saat kembali anak-anak itu bisa apa istilahnya teratur begitu, tidak keluar semua, kembali semua begitu. Jadi kita atur dari pihak sekolah jurusan ini keluarnya di bulan apa, jurusan ini keluarnya di bulan apa begitu. Dari Zidan, TPM, mau bertanya PKL jurusan TPM itu di perusahaan apa saja ya Bu? Salah satunya, baik, kalau di yang terdekat, nah yang terdekat di sini ada beberapa tempat las listrik yang kita pakai. Kemudian kalau yang industri di Pasuruan itu ada Bromo Steel Indonesia, kemudian ada di Pasuruan itu di Boma Bisma Indra, kemudian ada CV Berlin, kemudian ada yang agak jauh lagi itu di Jatim Taman Steel di Sidoarjo, kemudian beberapa industri pabrik gula di seluruh wilayah Jawa Timur. Nah, nanti kamu tinggal memilih mau yang jauh apa yang dekat begitu. Ini untuk Rizky Zidan, ya. Kemudian beberapa tempat las bisa kita pakai untuk CV ya, beberapa CV istilahnya, karena kita kalau misalnya perorangan begitu kan harus ada CV atau UD-nya begitu. Asari, Bu, apakah di SMK ada kelas khusus untuk belajar langsung sama perusahaan industri? Baik, tadi sudah saya jelaskan tentang kelas industri yang kita rintis 2 tahun terakhir ini. Kita akan mengadakan kelas industri, sudah ada 13 kelas industri yang kita gandeng. Masing-masing sekolah, masing-masing jurusan sudah punya kelas industri dan ada beberapa 3 industri yang bisa dipakai untuk semua jurusan begitu. Untuk Zidan. Kemudian Asari, di SMK kelas khusus untuk belajar langsung sama dengan perusahaan industri sudah terjawab. Kemudian ada Rizky Ramadhani. Bu, apakah benar kalau kimia industri itu program pembelajarannya 4 tahun? Kita masih menggunakan yang 3 tahun. Jadi belum yang 4 tahunnya. Ya, Rizky Ramadhani. Kemudian Syadan, PKL itu bayar enggak, Bu? Baik, kalau berkaca dari tahun kemarin, itu kita di PKL itu ada yang namanya asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Itu biaya personal ke siswa itu harus bayar. Kemudian untuk kegiatan PKL-nya sendiri tahun kemarin kita ada biaya PKL, tetapi nanti akan dirapatkan lagi dengan wali murid begitu. Kemudian berikutnya jurusan apa, PKL-nya di mana dan berapa bulan. Untuk APAT itu industrinya kalau di sekitar Pasuruan itu di sekitaran daerah Gonangwetan, kemudian BPI Umbulan, kemudian di Dinas Perikanan seluruh Jawa Timur, kemudian ada di PT Boster Sidoarjo. Waktunya sama, 6 bulan. Semua jurusan PKL-nya itu adalah 6 bulan. Kemudian berikutnya Alvin, PKL jurusan kimia industri di mana saja, Bu? Nah, baik. Kalau di kimia industri mulai dari KUTT, kemudian LOKA, kemudian PG seluruh Jawa Timur, kemudian PT Caron Pokpen Indonesia. Ya, itu untuk kimia industri. Di PT Aqua juga ada di situ. Untuk SMK gratis masih adakah pembayaran SPP? Alhamdulillah. Kalau programnya Bu Khofifah tetap berjalan seperti tahun yang lalu, maka kita tidak ada pembayaran SPP gratis. Oke. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan menambah materi sedikit.
berkaitan dengan Dudi untuk dunia usaha, dunia industri. Ada di bidang saya itu di hubungan kerja sama industri, saya membawahi 2 bidang, ada bursa kerja khusus dan ada PKL. Nah, tugas dari bursa kerja khusus ini adalah membantu menyalurkan alumni ke perusahaan, kemudian menginformasikan lowongan kerja. Sedangkan untuk PKL itu adalah memetakan penempatan siswa praktek kerja di dunia usaha, dunia industri, bekerja sama dengan ketua kompetensi masing-masing, kemudian mengkoordinir pelaksanaan praktek kerja di dunia usaha, dunia industri. Oke. Septian Maulana, mulai kapan Bu latihan tenaga kerjanya? Nah, latihan tenaga kerja ini akan diberikan kepada siswa pada saat kalian mengawalinya adalah pada saat kalian praktek kerja lapangan. Kerja lapangan ini 6 bulan, maka di situ akan ada program yang terstruktur, baik dari sekolah maupun dari dunia usaha, dunia industri, yang mana anak-anak nanti bisa praktek langsung begitu sesuai dengan bidangnya anak-anak masing-masing begitu. PKL multimedia di mana saja Bu? Waduh, ini anak multimedia. Multimedia ini malah justru saya lihat banyak yang dekat begitu, karena memang Pasuruan sudah banyak sekali bidangnya multimedia yang bisa dipakai untuk anak-anak PKL begitu. Semua broadcasting, semua tempat yang dia itu pembuatan banner, kemudian desain grafis, itu bisa digunakan untuk PKL-nya anak-anak multimedia. Nah, kalau sekarang ini kelas industrinya kita masih menggandeng Metro TV. Ya, nanti kedepannya kita akan menggandeng lagi. Kedepannya bisa dengan GTV, dengan Kompas TV, begitu. Yang PKL jauh, bayarnya mahal ya Bu. Nah, kalau jauh dekat itu kan biaya personal ya, biaya personal ke siswanya begitu. Karena apa? Kalau yang nanti akan didiskusikan dengan orang tua wali murid itu adalah biaya standar, biaya minimal di mana untuk proses pengantaran surat, kemudian mengantarkan siswa, kemudian monitoring siswa, kemudian buku-buku jurnal-jurnalnya siswa, kemudian sertifikasi siswa, itu biaya yang akan kita komunikasikan dengan orang tua wali murid. Nah, kalau jauh dekatnya itu adalah biaya personal. Artinya apa? Kalau itu memang tempatnya jauh ya berarti butuh kos-kosan kan begitu. Butuh akomodasi, butuh biaya makan. Lah banyak tidaknya didasarkan itu. Kalau dekat ya makannya di rumah, ya minta ke orang tuanya kan begitu. Itu mungkin. Oke. Muhammad Raufur Rohim, kalau mau daftar ke TNI, daftar sendiri atau dimasukkan oleh sekolah? Oke, kami ada yang namanya BK, bimbingan konseling, dan di mana di situ akan ada peminatan begitu. Anak-anak ini tuh minat kemana? Oh, melanjutkankah? Oh, kalau melanjutkan berarti nanti dikelompokkan ke dalam bidik misi. Nah, kemudian ada yang Bu, saya nanti kepinginnya itu melanjutkan ke TNI. Oke, apa-apa saja yang harus dipersiapkan sampai nanti dia bisa mendaftar begitu. Kemudian secara pendaftarannya akan kita informasikan, tetapi tetap siswa sendiri yang akan mendaftar begitu. Bu, untuk teman PKL memilih sendiri apa dipilihkan? Nah, masing-masing kompetensi keahlian itu punya trik sendiri-sendiri. Nah, kalau kami di jurusan kimia industri itu biasanya siswa akan memilih sendiri begitu, teman-temannya begitu, berkelompok, kemudian nanti kita akan plottingkan begitu. Sehingga harapannya apa? Pada saat mereka PKL itu juga bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang baru, kemudian dia bisa nyaman, dia bisa mengikuti kegiatan dengan baik, itu harapannya. Ada 8 jurusan ini punya cara sendiri-sendiri begitu. Ada yang agak pintar dengan yang pintar, kemudian yang mungkin secara ekonomi itu agak lumayan dengan yang dia kurang, sehingga saling support begitu satu dengan yang lain. Ya. Oke.
Untuk PKL tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satunya adalah memetakan penempatan siswa praktek kerja, sehingga harapannya adalah silahkan berkomunikasi nanti dengan teman-teman di ketua kompetensi keahlian yang nanti akan secara langsung memberikan plotting kepada kami. Komunikasikan kalau memang tidak bisa jauh karena memang keadaan ekonomi atau mungkin karena sakit, karena apa, silahkan nanti dikomunikasikan dengan baik. Kemudian di koordinator PKL ini juga akan mengkoordinir pelaksanaan praktek kerja industri terkait dengan persiapan-persiapan yang harus disiapkan oleh siswa selama kegiatan PKL berlangsung gitu. Bu, apakah praktek yang lebih banyak daripada materi? Itulah bedanya SMK ya. SMK itu memang 70%-nya adalah dia harus praktek. Nah, harus praktek sehingga skillnya memang harus dapat kalau sudah masuk ke SMK begitu. Ya, jangan khawatir. Oke. 30%-nya adalah teori, 70%-nya adalah kita praktek. Oke. Kemudian selanjutnya belum ada ya Pak. BKK tadi saya bilang BKK kita itu kemarin juara tingkat provinsi Jawa Timur, juara 1 kita. Kemudian ajangnya lomba Astra tingkat nasional SMK Ngerati juga kita juara 1, yang kemarin terpilih adalah dari kompetensi keahlian agribisnis ternak unggas. Nah, bursa kerja khusus di sini memang kepanjangan tangannya dari Dinas Tenaga Kerja begitu yang ada di sekolah-sekolah begitu. Nah, tetapi sudah banyak sekali sekolah yang memang sudah punya bursa kerja khusus tapi tidak intens seperti di SMK Negeri 1 Ngerati begitu. Sehingga tanpa kita harus tanpa harus kita itu promosi begitu ya. Kakak-kakak kelasnya yang sudah pernah sekolah di SMK Ngerati sudah akan memberikan informasi kepada adik-adik kelasnya begitu. Sudah masuk ke SMK Ngerati saja, teloan Mas Muiki, teloan Mbak Muini gitu loh ya, seperti itu. Nah, justru alumni lah yang berbicara di sini. Kita tidak perlu banyak promosi, tetapi alumni yang berbicara begitu, bahwa mereka setelah masuk ke SMK Ngerati, ditempa di SMK Ngerati dengan materi pembelajarannya, dengan pendidikan karakternya, dengan kedisiplinannya, kemudian dengan bimbingan dari BKK begitu. PKL Kimia Indonesia yang terdekat dan yang terjauh di mana Bu? Oke, tadi sudah dibahas sebenarnya, mungkin tidak mengikuti dari awal. Baik, yang terdekat itu di KUTT, di PG Kedaung, di PT Sil Jedang Indonesia, di PT Indonesia Power terdekat dengan lokasi kita, masih di satu ring lah istilahnya. Kalau yang terjauh itu kemarin kita di paling barat itu ada di PG Candi Sidoarjo, kemudian ada PT Caron Pokpen yang ada di Mojokerto. Nah, kemudian wilayah selatan itu paling jauh di PT Destek itu di daerah Purwodadi. Malang ada itu di Polinema itu di Malang sana. Kemudian di wilayah timur kita ada di Probolinggo. Multimedia mempunyai prestasi apa saja Bu? Waduh, kalau kamu lihat di YouTube kita itu ada KKSI, mereka sudah bisa membuat 3D printing ya. Kemudian beberapa lomba-lomba event-event nanti akan coba kamu lihat di prestasi ya, prestasi siswa salah satunya adalah kemarin multimedia juara LKS juga tingkat kabupaten, kemudian mewakili ke tingkat provinsi Jawa Timur. Kemudian ada lomba-lomba yang memang diikuti oleh anak-anak multimedia yang desain grafis, kemudian animasi, kemudian lomba-lomba yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Mereka sering mengikuti seperti itu ya. Asti Redina, Bu, kegiatan PKL jamnya itu ditentukan oleh siapa sekolah. Oke. Kalau kita sudah bicara tentang praktek kerja lapangan, maka jadwalnya mengikuti jadwalnya industri ya.
Nah, kenapa kok di kelas 11 itu ada istilahnya pendidikan sistem ganda? Nah, kenapa? Karena selain kita itu harus mengikuti kegiatan yang ada di industri, maka kita juga tidak boleh melupakan tugas-tugas yang ada di sekolah, karena nanti akan ada pembelajaran daring yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dari sekolah, begitu. PKL anak mesin paling dekat di mana, Bu? Nah, paling dekat itu di PG Kedawung, nah, di Las Yudi, kemudian ada di Pasuruan, paling dekat Pasuruan. Kelas 10 ada prakteknya. Oke, baik. Kalau kelas 10 itu prakteknya adalah yang dasar-dasar dulu. Kenapa? Karena memang adaptasi anak-anak dari SMP ke SMK itu butuh materi dasar dulu, begitu. Materi dasar, kemudian nanti akan ada praktek yang dasar-dasar dulu, begitu. Oke. Bu, PKL-nya jurusan kimia itu selama 6 bulan menempati satu industri atau akan dipindah-pindah. Nah, kalau itu berjalan sesuai dengan schedule, sesuai dengan perencanaan, tidak ada masalah, tidak ada istilahnya industrinya itu komit dengan surat yang pernah kita berikan, maka satu industri selama 6 bulan. Nah, tetapi kalau misalnya kemudian selesai kegiatan giling misalnya, kemudian anak-anak daripada kamu 3 bulan itu tidak ada kegiatan, kemudian ada industri yang bisa untuk tempat PKL lagi, ya kita pindah, begitu. Fleksibel, ya, fleksibel. Tetapi pada umumnya itu adalah selama 6 bulan itu anak-anak PKL di satu industri, ya. Oke, untuk infoloker, bagaimana sih infoloker lowongan kerja, begitu ya. Informasi yang diperoleh dari perusahaan akan di-share di dalam grup BKK SMKN 1 Ngerati, begitu. Baru kemudian kita adakan proses seleksi calon tenaga kerja, baru kemudian dikirim ke usernya, begitu. Kemudian apa yang harus disiapkan? Nah, banyak industri itu yang tidak terlalu mementingkan kompetensinya, tetapi apa istilahnya soft skill, begitu ya. Soft skillnya anak-anak harus betul-betul bagus, karakternya bagus, sehingga di SMK Ngerati itu terkenal dengan istilahnya itu tata tertibnya, begitu ya, tata tertib, kemudian aturan-aturannya, begitu. Harapannya apa ya, untuk pendidikan karakter anak-anak lebih baik, begitu. Nah, apa yang harus disiapkan untuk memasuki dunia kerja? Salah satunya adalah good attitude, sikap yang baik, kemudian kompeten di bidangnya pasti sesuai dengan jurusannya, berprestasi baik di bidang akademik maupun yang non-akademik. Tidak menutup kemungkinan anak-anak yang punya prestasi non-akademis. Nah, banyak perusahaan yang mereka membutuhkan anak-anak yang dia selain punya kompetensi tertentu, maka dia mempunyai kompetensi non-akademik yang lain, misalnya futsal, kemudian voli, badminton, kemudian ada mungkin bidang-bidang seni yang lain, begitu, sehingga memberikan nilai plus pada saat rekrutmen, begitu. Kemudian posisi yang dilamar itu macam-macam sesuai dengan bidangnya. Ada misalnya pada teknik pemesinan itu ada bagian maintenance, kemudian operator. Misalnya pada pengecoran itu ada untuk pengoperasikan mesin bubut, begitu. Teknik audio video mungkin pada maintenance, kemudian kimia industri ada di quality control, quality analysis, begitu. Kemudian untuk multimedia di driver, kemudian operator CNC, yang ternak unggas ada di operator produksi, ada logistik, kemudian yang perikanan itu ada quality control, kemudian ada di prosesnya, operatornya, begitu. Yang terakhir adalah ada akuntansi. Nah, akuntansi ini ada admin, kemudian operator, produksi, ataupun beauty advisor. Ekstrakurikuler. Baik, nanti setelah saya selesai nanti akan ada
Bu Sri Wahyuni di bidang kesiswaan yang akan menjawab lebih detail begitu, apakah pramuka ini wajib atau tidak, nanti ditanyakan lagi di Bu Yuni begitu ya. Ekstranya apa saja di situ ya. Yang sedang PKL itu juga mendapatkan materi atau tugas dari sekolah ya, tadi sudah saya sampaikan. Kita ada pendidikan sistem ganda di mana memang anak-anak ini selain dia itu melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal di industri, maka dia harus mengerjakan tugas-tugas dari sekolah ya secara daring begitu. Ya. Rizky dari kelas KI 1, Bu, apakah kalau PKL kita itu dinilai? Iya, kalau nggak dinilai tidak dinilai, nanti anak-anak semaunya sendiri begitu ya. Jadi kalau bisa kamu baca di pembekalan prakerin begitu, salah satunya adalah bahwa anak itu dikatakan setelah menyelesaikan praktek kerja industri kalau dia itu sudah pulang membawa sertifikat. Nah, perusahaan akan memberikan sertifikat jika dia secara teknis maupun non teknis itu penilaiannya mereka adalah bagus. Ya, seperti itu. Jadi pasti dinilai dan memang harus dibuktikan dengan sertifikat. Tidak hanya bilang, Bu, saya sudah selesai PKL, mana buktinya? Nah, itu. Ya. Ada lagi Pak Dede? TPM. Oke, Bu, di TPM itu apakah diajari membuat baut, mur, dan las? Oh iya, itu memang bidangnya TPM. Ya, betul. Pabrik di Pasuruan yang mengarah di bidang pengecoran logam itu di mana, Bu, pekerjaannya? Oke. Beruntunglah untuk TPL. TPL ini banyak CV-CV yang sudah berkembang di daerah Mayangan begitu. Kemudian di daerah Rejoso. Sehingga anak-anak PKL-nya itu bisa dekat begitu, dan memang anak-anak terjun langsung begitu untuk pengecoran logam begitu. Nah, yang positifnya adalah pada saat mereka bekerja juga mereka akan menanyakan kembali kepada kami, apakah anak-anak kemarin yang PKL di sini sudah bekerja atau belum begitu. Kalau mereka itu memberikan nilai positif bagus, itu biasanya menghubungi kami lagi atas nama A atau atas nama B, ini kami ingin rekrut begitu, sehingga positifnya adalah di situ. Nilai PKL ada KKM-nya, ya, ada KKM-nya, ya, ada KKM-nya, sehingga bekerjalah, belajarlah di industri dengan sangat baik begitu. Cukup. Ini adalah beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan SMKN 1 Grati, lebih dari 50 perusahaan. Sampai tahun 2020 ini, terakhir kemarin adalah di bulan Desember itu kita sudah bekerja sama dengan 150 dunia usaha, dunia industri. Dan itulah kenapa kemarin kita di Lomba Astra itu kita terpilih jadi juara 1 tingkat nasional, karena kita memang kerjasamanya tidak hanya kerjasama di atas kertas begitu, tapi memang kita melaksanakan kegiatan itu real, sehingga harapannya memang memberikan nilai positif kepada siswa-siswi SMKN 1 Grati begitu. Kemudian mitra industri yang ada di SMK Grati. Oke. Baik, anak-anakku semua, terima kasih sudah mengikuti materi saya hari ini dengan sangat baik. Terima kasih sudah banyak bertanya, artinya kan tidak tidur gitu ya. Kalau kemudian anak-anak tidur itu berarti kan tidak mungkin bertanya kan begitu. Alhamdulillah banyak responnya. Selamat bergabung di SMKN 1 Grati. Semoga kalian semua tidak salah pilih, semoga kami tidak mengecewakan sesuai dengan keinginan anak-anakku semuanya. Selamat bertemu lagi di kegiatan berikutnya. Saya Bu Siti Nur Aini selaku Wakil HKI mengucapkan selamat siang. Selamat melanjutkan materi berikutnya oleh Bu Sri Wahyuni. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.